Nama saya Jose Saverius dari kelas D4 ME 5A dengan NRP 23. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dinamika struktur terapung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang analisa seakeeping pada kapal General Cargo Adriatic. Di sini saya memiliki data utama kapal, yaitu dengan LOA 108,25 meter, LWL 104,572 meter, LPP 100,55 meter, lebarnya 14 meter, syarat airnya 5,52 meter, tingginya 10 meter, dan kecepatan dinasnya 11,5 knot. Kapal Adriatic ini beroperasional dari Turki, Izmir, ke United Kingdom, Ros-YTH. Dalam melakukan analisa seakeeping, kita memiliki 4 skenario, yaitu skenario yang pertama yaitu skenario dengan kondisi full load. Yang kedua, skenario kecepatan, yang dimana di sini saya menggunakan 2 kecepatan, yaitu 80% dari kecepatan dinas, yaitu 9,2 knot, dan kecepatan 100%-nya yaitu 11,5 knot. Untuk skenario yang ketiga, kita harus menentukan titik lokasi. Di sini saya memilih 3 titik lokasi. Yang pertama berada di main deck dengan long post 9,45 meter dengan tinggi 10 meter. Dan yang kedua berada di poop deck dengan long post 9,45 meter dan tinggi 12,5 meter. Dan yang ketiga berada di navigation room dengan long post 9,45 meter dan tinggi 20 meter. Dan untuk skenario yang keempat, yaitu skenario arah datang gelombang. Di sini saya menggunakan dua tipe, yaitu beam C dengan 90 derajat dan head C 180 derajat. Untuk C-state-nya saya menggunakan 5 C-state, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6, dengan masing-masing HS yang tertera pada tabel berikut. Untuk menghitung char height-nya, kita bisa menggunakan rumus 1/10 dari HS. Untuk batasannya, kita ada 3, yaitu heavy, yang dimana itu adalah significant acceleration di bawah 0,2 gravitasi, yang sama dengan 1,962 meter per second kuadrat. Untuk amplitude roll rata-ratanya berada di 12 derajat dan amplitude pitch rata-ratanya berada di 3 derajat. Untuk melakukan analisa seakeeping ini, kita memerlukan model dari kapal Adriatic ini. Karena sebelumnya saya sudah membuat model dari kapal ini, kita tinggal memasukkannya ke Maxsurf Modeler. Kita tinggal buka saja Maxsurf Modeler, di file, desain. Kita tinggal masukkan saja model kapal yang sudah kita buat. Berikut adalah model kapal Adriatic yang sudah saya buat. Karena saya sudah membuat model dari kapal ini, kita bisa melanjutkan analisis seakeeping-nya pada Maxsurf Motion. Untuk di Maxsurf Motion ini kita tinggal masukkan saja model dari kapal yang sudah kita buat tadi dengan pilih file, open design. Tinggal kita masukkan saja proyeksi dari kapal ini. Untuk
melakukan analisa keeping, kita tinggal masukkan saja data-data yang diperlukan. Yang pertama ini ada lokasi. Kita bisa masukkan saja lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Tadi kita sudah pilih ada 3 kan. Kita masukkan saja dengan menginput Ctrl A untuk menambahkan kolom. Kita masukkan saja lokasi yang pertama di main deck dengan long post 9,45 dan tingginya 10. Yang kedua berada di pub deck dengan long post 9,45 dan tingginya 12,5 meter. Dan yang terakhir berada di navigation room dengan long post 9,45 dengan tingginya 20 meter. Setelah kita menginputkan skenario lokasinya, kita bisa menginputkan kecepatan yang sudah kita tentukan tadi. Kita bisa masukkan dengan Ctrl A. Tadi kita sudah pilih dengan kecepatan 80% dari kecepatan dinas 9,2 dan kecepatan 100%-nya 11,5. Setelah kita memasukkan skenario kecepatannya, kita bisa pindah ke heading. Untuk heading ini kita bisa masukkan dengan arah datang gelombang. Tadi kita sudah memiliki 2 arah datang gelombang, yaitu BIMC dan HETC. BIMC-nya itu 90 derajat dengan sudut 90 derajat dan HETC-nya 180 derajat. Setelah skenario arah datang gelombang sudah kita masukkan, kita bisa masuk ke spektrum. Di spektrum ini saya menggunakan 2 tipe spektrum karena saya area operasional kapal saya itu dari Turki ke United Kingdom, yang dimana di Turki ini saya melewati Laut Mediterranean, yang dimana di Laut Mediterranean ini untuk tipe spektrumnya itu John Swab, dan di United Kingdom saya melewati Samudra Atlantik, yang dimana untuk tipe spektrumnya itu Brett Schneider. Karena tadi kita menggunakan 5 sistem, kita bisa masukkan 5 kolom sesuai yang dibutuhkan. Tinggal Ctrl A saja. Untuk sistem 2 dan 3 saya menggunakan John Swab karena dia Laut Mediterranean. Dan untuk sistem 4, 5, dan 6 saya menggunakan Brett Schneider karena dia masuk di spektrum di Samudra Atlantik. Untuk char height-nya kita bisa masukkan dari data yang berada pada Excel yang sudah kita hitung tadi, yaitu 1/10 kali HS. Kita tinggal copy saja, lalu pastekan di Microsoft Motion. Setelah semua data ini sudah kita masukkan, mulai dari lokasi, speed, heading, dan spektranya sudah kita masukkan, kita bisa mulai melakukan analisis. Yang pertama kita
pilih measure hole, kita okekan saja. Kemudian damping vektornya kita okekan saja. Yang terakhir baru kita bisa melakukan analisis si keeping. Kita tunggu sampai analisisnya selesai. Setelah muncul hasil dari analisisnya, kita bisa masukkan ke tabel hasil rekap ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Kita besar biar mudah terbaca. Untuk parameter yang kita gunakan di sini ada heavy motion, roll motion, sampai pitch acceleration ini. Kita tinggal cari saja di sini. Yang pertama, untuk tabel pertama ini kita menggunakan heading PIMC 90 derajat dengan kecepatan 9,2 knot. Dan kita menggunakan tipe spektra yang kedua, John Swab, untuk yang 0,5 ini, tabel 0,5. Kita tinggal lihat saja yang heavy motion, kita menggunakan yang signifikannya. Tinggal kita copy saja karena ini sudah urut dengan yang ada di Excel. Tinggal kita copy saja. Lalu kita pastikan di yang spektrum 2. Paste. Begitu juga untuk spektrum yang ketiga di systate 1,2. Tinggal kita ganti saja. Lalu kita bisa melakukan hal yang sama. Kita copy dari heavy motion sampai pitch acceleration. Kita copy, lalu kita masukkan ke Excel. Begitu juga untuk yang tabel PIMC yang dengan kecepatan 100%. Tinggal kita ganti saja kecepatannya di sini. Lalu kita pilih sesuai systate yang mau kita masukkan. Di sini coba kita masukkan yang 4, yang Brad Schneider ini. Tinggal kita copy saja sama kayak tadi, heavy motion sampai pitch acceleration. Lalu kita masukkan di systate yang 4, spektrum 4 di systate 2,5. Tinggal kita pastikan saja. Nah, tinggal kita pastikan saja. Begitu juga untuk kondisi yang head C, tinggal kita ubah saja di sini. Dan untuk kecepatannya kita tinggal atur juga di sini. Dan untuk spektrum dan systate-nya kita atur di bagian sini. Untuk pengisian tabel hasil rekap ini. Setelah
mengisi tabel hasil rekap ini akan muncul di sini grafik yang sudah terhubung dengan hasil rekap. Sebentar. Yang terhubung dengan hasil rekap. Untuk batasan tinggi gelombang yang heavy ini bisa kita lihat pada grafik ini. Dan untuk yang amplitudo roll rata-ratanya bisa kita lihat pada grafik ini. Dan untuk amplitudo rata-rata pitch bisa kita lihat pada grafik ini. Untuk tinggi gelombang maksimumnya yaitu 2,23 meter. Setelah muncul grafik ini, kita bisa lanjut ke operabilitas. Di operabilitas ini kita masukkan tabel HS ini sesuai yang sudah kita tentukan tadi. 0,5, 1,2, 2,5, 3,5, dan 4,5. Dengan N-nya kita bisa lihat dari sum overall period sini. Setelah itu kita bisa jumlahkan N-nya dengan total 80.559,6 dengan operability-nya 80,56% dan downtime-nya 19,44%. Setelah kita menghitung ini, kita bisa lanjut ke indeks kenyamanan. Cara pengisian indeks kenyamanan ini untuk tabel yang MSI ini tinggal kita lihat saja sesuai deck-nya. Untuk yang MSI kita bisa menggunakan yang ini 0,278%. Tinggal kita inputkan sesuai yang diinginkan. Misal ini BIMC 9,2 knot dengan C-state 0,5. Tinggal kita atur di observe motion-nya BIMC 90 dengan 80% kecepatan di 0,5 C-state yang berarti spektrum 2. Kita bisa lihat yang ini 0,339%. Tinggal kita inputkan saja 0,339. Tinggal Ctrl C, lalu kita inputkan Ctrl V. Setelah itu untuk yang selanjutnya yang BIMC 100%, tinggal kita inputkan yang tadi juga sama 0,395, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Dan yang headsheet tinggal kita atur saja di sini. Dan kecepatannya di sini. Tinggal kita inputkan saja. Setelah semuanya sudah dimasukkan untuk yang MSI, kita bisa lanjut ke MSI SM. Untuk pengisian MSI SM ini bisa kita masukkan dengan memasukkan bagian yang ini. Di sini diminta BIMC dengan kecepatan 9,2 knot dengan C-state 0,5. Tinggal kita masukkan saja. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Tinggal kita masukkan saja seperti biasa. Dan untuk yang BIMC 100%-nya yang kita ubah kecepatannya, ini masih sama di spektrum yang kedua.
Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini. Begitu juga untuk deck yang lain, tinggal kita sesuaikan di bagian sini, di surf motionnya. Setelah pengisian tabel-tabel MSI ini, ada yang ketinggalan di MII. Bisa kita ukur kita lihat dari yang sebelah sini. Sama seperti MSI dan MSI SM, tinggal kita inputkan saja di tabel ini. Tinggal kita atur saja apa yang diinginkan dari panel di sebelah sini. Tinggal kita atur saja. Untuk yang 0,5, HS 0,5 bisa itu di spektrum 2. Untuk yang HS 1,2 berada di spektrum 3. Untuk HS 2,5 berada di spektrum 4. Untuk HS 3,5 berada di spektrum 5. Dan untuk HS 4,5 berada di spektrum 6. Dan untuk arahnya bisa kita sesuaikan di sini. Dan kecepatannya bisa kita sesuaikan di sini. Setelah pengisian ini sudah selesai, kita bisa kembali. Untuk kesimpulan dari analisa saya ini, bisa disimpulkan bahwa hasil analisa ini bisa disimpulkan bahwa seluruh kriteria performa gerak kapal itu meliputi heavy significant acceleration, amplitude roll rata-rata, dan amplitude pitch rata-rata. Itu telah terpenuhi semuanya, di mana tidak ditemukan nilai yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi kondisi lingkungan gelombang, batas tinggi gelombang maksimum yang masih memungkinkan kapal untuk beroperasi adalah sebesar 2,23 meter. Nilai operabilitas kapal berada pada angka 80,56%, sementara downtime-nya tercatat tuh sebesar 19,44%. Analisis Motion Sickness Incidence atau MSI menunjukkan bahwa rata-rata MSI pada kondisi seastate di Laut Mediterania dengan spektrum Jones Swap berada pada kategori moderate, sedangkan pada Samudra Atlantik dengan spektrum Bad-Schneider termasuk dalam kategori severe. Sementara itu, nilai rata-rata Motion Induced Interruption atau MII berada pada level possible yang mengindikasikan adanya potensi gangguan terhadap aktivitas kerja awak kapal. Sekian presentasi dari saya untuk analisa sea keeping ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.